warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis dampak lingkungan tentang polipropilena. Sebelumnya izinkan kami perkenalan kelompok terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Fauzan Alfarafi. Saya Rabi Danus Jono. Saya Muhammad Fadil Ilham. Saya Siti Arsyawisa. Saya Nusirkan Musalima. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Di sini hasil yang kita dapat itu untuk analisis dampak lingkungan polipropilena dalam kemasan. Konteks dan tujuan penelitian kami itu bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari polipropilena dalam kemasan dengan meningkatkan pencemaran plastik. Penting untuk menggali sifat polipropilena ini dengan metode pengolahan limbah serta dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan. Penelitian ini menyajikan manfaat bagi industri dan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya ini, setiap tahun lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi di seluruh dunia. Tentunya ini menjadi masalah yang sangat besar untuk lingkungan kita. Maka dari itu, pentingnya menunjukkan penerapan praktik berkelanjutan guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan melindungi keseimbangan ekosistem. Nah, di sini sebanyak 75% plastik polipropilin sebenarnya bisa didaur ulang secara efektif. Namun sekitar 40% sampah laut justru berasal dari plastik kemasan. Sementara itu 96% efisiensi pembakaran plastik menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui pembakaran juga bisa menjadi alternatif, meski harus tetap perlu dikendalikan agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya kita bahas lebih dalam tentang karakter utama polipropilena. Nah, di sini plastik ini punya sifat utama yang sangat berguna, yaitu seperti tahan panas, ringan, dan stabil secara kimia. Maka dari itu, polipropilena ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk botol minum, tempat makan, atau berbagai kemasan produk lain. Oke, selanjutnya ada jenis ini dari propilena, itu ringan. Propilena, filopropilena sangat ringan dan mudah untuk ditangani sehingga efisien dalam pengemasan dan transportasi. Lalu ada tahan panas, itu dapat menahan suhu tinggi tanpa berubah bentuk, cocok untuk produk yang perlu disterilisasi atau terkena panas. Lalu yang ketiga ada tahan bahan kimia, tidak mudah rusak oleh bahan kimia atau berlarut sehingga digunakan untuk wadah bahan kimia atau medis. Dan yang keempat, kekuatan mekanik. Sini kekuatan mekanik memiliki kekuatan mekanik yang baik dan tahan lama sehingga tidak mudah sobek atau pecah. Lalu yang kelima, aplikasi. Banyak digunakan dalam berbagai aplikasi kemasan, packaging, dan industri lainnya. Lalu yang keenam ada daur ulang. Dapat didaur ulang menjadikannya bahan yang lebih ramah lingkungan. Artinya masalah degradasi dampak mikroplastik pada lingkungan dan kesehatan manusia. Degradasi polipropilena menjadi mikroplastik menuju konservasi. Mikroplastik dapat mencemari tanah dan perairan, mengganggu ekosistem serta berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Urgensi penanganan masalah ini semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan produk plastik, memerlukan solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatifnya. Selanjutnya ada metode pengolahan dan inovasi filopropilena. Di sini menjelaskan metode yang efektif dalam pengolahan mikroplastik jenis filopropilena untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu metode yang ditampilkan adalah pirolisis, yaitu proses pemanasan plastik tanpa oksigen untuk mengubahnya menjadi bahan bakar atau produk lain yang lebih layak.
secara keseluruhan hal ini menyoroti inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mengelola limbah filopropilena agar tidak mencemari alam dan bisa dimanfaatkan kembali. Filopropilena proses insinerasi untuk mengurangi limbah polipropilena secara efektif. Insinerasi adalah metode yang efektif untuk mengolah limbah polipropilena dengan suhu tinggi yang mencapai lebih dari 1100 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan efisiensi penghancuran mencapai 96%, mengubah limbah menjadi energi, tetapi juga menghasilkan produk gas buang yang perlu dikelola dengan baik untuk meminimalisir dampak lingkungan. Baik, berikutnya yaitu rehabilitasi sampah polipropilena. Itu adalah proses pengalaman sampah plastik pada suhu tinggi pada oksigen untuk keselamatan dan komponen yang bersih sederhana, seperti bahan bakar cair dan mirip bensin atau solar atau gas. Berikutnya, inovasi pemanfaatan polipropilena komposit dengan penambahan silikat. Jadi contohnya bisa sebagai pemasangan makanan, minuman, daripada pengembangan produk rumah tangga atau yang lain. Berikutnya, polipropilena dalam kemasan. Yaitu penggunaan polipropilena untuk alat laboratorium yang steril dan efisien, serta polipropilena juga merupakan bahan kemasan yang ringan dan tahan lama, cocok untuk kemasan alat laboratorium dengan sifat bahan umum dan tekanan ultraviolet, memastikan keamanan dan sterilitas alat. Inovasi adalah penggunaan polipropilena dalam kemasan ini mendukung keberlanjutan dan pengurangan limbah secara signifikan. Ya, baik. Sekarang saya akan menerangkan yaitu dampak lingkungan propilena dalam kemasan. Dampak lingkungan propilena dalam kemasan. Pencemaran plastik terhadap lingkungan khususnya dari kemasan berbahan propilena. Material ini sulit terurai dan dapat mencemari laut maupun daratan, sehingga mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian penggunaan plastik melalui kebijakan dan inovasi bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, dampak mikroplastik. Pencemaran mikroplastik di darat dan di pesisir laut. Dampak yang terpada propilena dalam lingkungan sangat serius, terutama melalui pencemaran mikroplastik. Ketika limbah PET terurai, partikel-partikel kecil ini mengakibatkan kerusakan ekosistem darat dan akuatik, membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Memahami dan mengatasi masalah ini sangat penting untuk menjaga kelanjutan lingkungan kita. Ya, selanjutnya kebijakan pengendalian penggunaan kemasan sekali pakai. Yang pertama ada pajak, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kedua, pembatasan mengatur penjualan kemasan plastik tertentu dan melakukan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang plastik. Inovasi mendorong alternatif ramah lingkungan yang baru. Biasanya kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai supaya yang dapat dilakukan meliputi penerapan pajak plastik, batasan penjualan, edukasi masyarakat
dan inovasi kemasan ramah lingkungan. Kebijakan tersebut tujuan untuk menekankan, mendorong masyarakat beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu polipropilena memiliki keunggulan besar di bidang industri kemasan berkat sifatnya ringan, kuat, dan tahan panas. Namun sifat non biodegradable, tumbuhan polipropilena menjadi salah satu penyumbang utama polusi plastik di lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, polipropilena berpotensi menghasilkan mikroplastik yang mencemari laut, membahayakan biota air, dan akhirnya masuk ke dalam rantai makanan manusia. Rekomendasinya yaitu 1. Peningkatan sistem daur ulang untuk polipropilena agar limbah tidak berakhir di alam. 2. Pemanfaatan teknologi pirolisis dan insinerasi efisien untuk mengubah limbah polipropilena menjadi energi. Yang ketiga yaitu edukasi masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang keempat, inovasi material ramah lingkungan seperti komposit polipropilena, silika atau polipropilena, biopolimer untuk memperpanjang umur pakai kemasan. Kolaborasi industri, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan tantangan analisis mendalam penggunaan polipropilena dalam kemasan modern. Penggunaan polipropilena dalam kemasan memberikan berbagai keuntungan, termasuk ketahanan yang tinggi dan sifat ringan. Namun, tantangan seperti degradasi yang lambat dan pencemaran mikroplastik menjadi isu krusial yang harus dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedua aspek ini dan mencari solusi inovatif untuk masa depan yang berkelanjutan. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.